Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih bersama saya Agus dan istri saya Mala. Dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri dan membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video pembuka ini. Dalam hidup, kekhawatiran bisa terjadi karena banyak hal. Mungkin kita pernah mengalami kekhawatiran dengan apa yang akan kita hadapi esok hari. Dan selalu saja kita merasa khawatir dengan begitu banyak hal. Padahal, hal itu sebenarnya belum tentu akan terjadi. Mungkin juga banyak hal di kehidupan kita terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kita merasa kecewa, panik, dan gelisah. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah. Bagian kita hanya berdiam diri di hadapan Allah untuk mengambil waktu merenung, menyelidiki hati supaya kita dapat mengkoreksi diri sendiri, serta bertobat jika ternyata telah melakukan tindakan yang melenceng dari kehendak Tuhan. Mengambil waktu untuk diam juga memberi kesempatan supaya hati kita menjadi lebih tenang. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka ini. Betapa rasa bersalah itu membuat kita jadi tersiksa ya. Dan hari ini kita diingatkan untuk kita jangan melihat kepada masa lalu. Dan tema hari ini adalah bebas dari rasa bersalah. Sahabat yang baik, mari kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur Engkau adalah Bapa yang mengampuni, Bapa yang selalu mengerti apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kami. Kami percaya hari ini oleh firman-Mu kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali, kami disadarkan kembali bahwa Engkau sudah mengampuni kami dan Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih hari ini kami mau bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita ya. Mari sahabat yang baik katakan bahwa saya spesial di mata Tuhan ya. Dan mari kita katakan saya berharga di mata Tuhan. Ya, mari kita katakan bahwa saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kita katakan bahwa kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Mari kita akan baca firman Tuhan ini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, dan di Roma 8 ayat 1-2 dari TPT mengatakan begini. Jadi sekarang kasus sudah ditutup. Amin. Tidak ada lagi suara, tuduhan, dan dakwaan terhadap orang-orang yang sekarang hidup bersatu dengan Yesus yang diurapi. Karena hukum dari Roh yang memberi hidup itu mengalir melalui urapan Yesus. Telah membebaskan kita dari hukum dosa dan kematian. Amin ya. Waduh, firman Tuhannya bagus sekali ya. Jadi sahabat yang baik, firman ini sungguh luar biasa sekali karena dikatakan bahwa sekarang
tidak ada lagi penghukuman. Amin. Wow, bagi Ya. kita yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Apa artinya sahabat yang baik? Artinya adalah kasus sudah ditutup. Ya. Wah, kalau dikatakan di sini bahasa Inggrisnya the case is closed. Sahabat yang baik, apa menjadi masalahmu? Apa yang menjadi rasa bersalahmu? Hari ini firman Tuhan berkata the case is closed. Buat apa? Buat setiap masalah kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita sudah dibebaskan dan kita hari ini sudah menjadi satu di dalam Dia. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi di dalam Kristus posisi kita sudah Ya. dibebaskan dari segala tuduhan, Ya. dakwaan, intimidasi, manipulasi, dan kebohongan iblis. Ya. Sebab di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. It Ya. is finished. Ya, amin. It is finished, sudah selesai. Artinya bahwa semua sudah dibayar lunas, ya. Oleh karena itu kita harus percaya dan sepakat dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini, ya, yang mengatakan bahwa sejak Yesus mendeklarasikan sudah selesai, it is finished, artinya adalah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, ya. Semua masalah-masalah kita secara otomatis sudah diselesaikan. Kasus sudah ditutup. The case is closed. The case is closed. Wah, luar biasa ya. Artinya Yesus sudah tidak melihat dan mengungkit-ungkit nggak semua ungkit-ungkit file kehidupan kita yang lama itu Iya, ya. iya. Ya, semua masa lalu kita, semua kesalahan dan Iya. dosa kita Iya. yang lama. Sebab melalui penebusan Yesus, maka kita semua Iya. yang ada di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Semua identitas kita yang lama sudah berlalu. Amin. Ingat sahabat yang baik, semua identitas kita yang lama sudah berlalu. Ya. Jadi orang yang bebas dari rasa bersalah adalah orang yang percaya dan menyadari bahkan mengerti bahwa di dalam Yesus the case is closed. Kasus sudah ditutup dan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Oke, baik. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan Mala dalam acara Terang Kasih. Sahabat yang baik, mari kita melanjutkan pembahasan yang tadi, bebas dari rasa bersalah. Jadi supaya kita bebas dari rasa bersalah, maka kita harus berhenti hidup di masa lalu. Amin. Ya, berhenti hidup di masa lalu. Kita harus berhenti, dan karena banyak orang yang hidup di masa sekarang, tetapi hati dan pikirannya ada di masa lalu. Gitu ya. Sehingga terus hidup dalam penyesalan, tertuduh, dan rasa bersalah. Ya, nah ini benar banget sayang ya. Jadi kita harus berhenti nih hidup di masa lalu. Iya, harus berhenti. Benar-benar deh. Artinya berhenti untuk membicarakan ya. Bicarakan, dulu aku begini, aku begini, diingat-ingat, dibahas, didiskusikan, bahkan menyesali. Kenapa ya dulu begini ya? Sahabat yang baik, waktu sudah berlalu, kita nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa kembali lagi. Nah, kegagalan kita, kesalahan kita yang sudah lewat itu, yang sudah terjadi ya. Jadi semuanya sudah terjadi. Jadi kita harus menyadari hal itu ya. Dan kita lihat ke depan ya, bukan ke belakang lagi. Jadi supaya kita bebas dari rasa bersalah, maka kita harus terus melihat ke depan. Amin. Bukan ke belakang. Sebab semua kebahagiaan dan kemenangan kita itu ada di depan kita, bukan di belakang kita. Amin. Sahabat yang baik, ingat ya, kemenangan, kebahagiaan itu ada di depan kita. Amin. Jadi kita harus terus fokus mengejar dan meraih kebahagiaan kemenangan yang di depan kita itu ya, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Gimana caranya? Melalui apa?
firman Tuhan dan Amin. janji-janji Tuhan itu. Yaitu dengan kita percaya dengan apa kata Tuhan dan kita menghidupi terus sesuai dengan apa kata Tuhan. Ya. Sebelum kami bertobat ya dan percaya Yesus, kami berdua sering sekali konflik ya. Kita sering konflik ya, ribut aja dari hal yang nggak penting-penting ya. Saling nyalahin. Iya. Juga, ya. Kami berdua sering kali bertengkar ya dan saling menyalahkan. Nah, kalau sudah konflik, kami saling mengungkit masalah. Kamu dulu gitu. Semuanya dikeluarin ya. Bilang gitu. Kamu juga dulu gitu katanya. Sehingga gitu. tanpa disadari, kami masing-masing menyimpan kekurangan dan kesalahan daripada pasangan kami ya. Jadi kekurangan kesalahan masing-masing tuh diingat-ingat gitu. Disimpan gitu. Disimpan. Ada gudangnya. Koleksi. Iya. Iya. Nah, jadi akhirnya kualitas kehidupan pernikahan kami jadi menurun gitu. Karena konflik sedikit selalu diingat-ingat. Dulu kan kamu gitu kan. Nah, sahabat yang baik, apalagi wanita. Wanita tuh gudangnya banyak banget. Begitu udah dikeluarin aja, wah semuanya keluar. Hobi nyimpen. Ya, jadi akhirnya melelahkan hal itu ya. Sampai suatu ketika kami datang ke gereja dan disitulah kami seperti dijamah Tuhan ya. Saya benar-benar seperti mendapatkan kelegaan waktu itu ya. Iya, benar-benar waktu itu. Jadi ceritanya adalah kami datang ke gereja ya. Waktu altar call, kami berdua maju ke depan ya. Mulanya Agus, suami saya yang tercinta ini nggak mau gitu, tidak kita pegangin gini, gengsi. Gengsi dia ya. Dia berusaha mencegah saya maju ke depan untuk didoakan. Gitu. Wah, gengsi dulu ya. Gengsi ya. Nah, jadi dia mencegah saya untuk didoakan oleh Pak Pendetanya itu. Nah, pada waktu itulah satu momen yang luar biasa ya. Akhirnya kami tarik-tarikan ya, kamu tarik saya kan. Tapi akhirnya dia juga ikut maju ke depan. Jadi kami berdua maju ke depan untuk didoakan. Iya. Nah sebelum kami maju ke depan ya, sepanjang Bapak Pendeta itu khotbah, sharing tentang firman Tuhan dan kehidupannya, tahu nggak sahabat yang baik? Saya ini lagi duduk seperti melihat kehidupan saya tuh kayak di film. Ya kalau hidupannya baik sih ya nggak apa-apa ya. Tapi sahabat yang baik itu yang dimunculkan tuh semua yang tidak baik dari masa kecil sampai saya remaja, dewasa dan seperti kesadaran bahwa saya ini sombong, saya ini berdosa itu seperti kayak muncul seperti itu. Tadinya saya merasa diri saya benar begitu ya. Jadi waktu kami maju berdua, saya tuh dijamah Tuhan. Dan ternyata Agus suami saya ini juga dijamah Tuhan. Ya, sampai ketika itu dia tersungkur dan semua orang yang didoakan sudah kembali dari altar call itu kembali ke tempat duduknya. Tetapi saya melihat Agus ini terus berlutut gitu ya. Lalu saya katakan kepada dia, sudah sayang udah selesai, ayo kembali. Karena altar call udah selesai gitu kan, inget ya? Iya. Aduh, waktu itu malu juga sih. Karena tadinya saya gengsi ya. Taunya di depan saya lagi sendirian, lagi berlutut. Aduh Tuhan tuh sayang banget gitu ya. Nah waktu itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa sekali bagi saya. Karena pada waktu itu Bapak Pendeta mendoakan saya dan dia berkata begini, saya ingat banget. Yesus ampuni dosa-dosanya. Tahu sahabat yang baik, tiba-tiba saya mendapatkan satu kesadaran seperti melihat gitu. Bagaimana posisi Yesus disalib yang seharusnya saya, tetapi Tuhan yang menggantikan saya. Nah, pengertian itu membuat saya seperti menyadari bahwa saya butuh pertolongan Tuhan. Lalu saya mohon ampun, saya mengakui bahwa saya sudah berdosa. Saya ini sombong. Saya ini akhirnya membuka hati saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Wow ya Agus suami saya itu cerita kepada saya bahwa setelah dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan membuka hatinya untuk menerima Yesus, tiba-tiba rasa bersalahmu rasa bersalah yang selama ini menekan dia seperti terlepas gitu ya, tercabut gitu. Jadi seperti kamu ngalamin kelegaan ada kelegaan dan kebebasan. Ya, sepertinya kayak kalau kita minum sesuatu minuman yang ada sodanya tuh kalau dibuka kan gitu ya keluar. Nah, kelegaan itu benar-benar saya alami dan ini jadi satu pengalaman rohani yang luar biasa dan mengubah saya. Karena setelah itu
kami pulang sampai ke rumah, ingat nggak saya minta maaf sama kamu Iya, ya? aduh sangat berkesan buat Padahal saya. tadinya sombong banget gitu Iya. ya. Tapi hari itu saya minta maaf sama istri saya, terus saya berlutut lagi gitu ya. Iya. Saya bilang ampuni saya ya, dan sejak saat itu saya bilang beri saya kesempatan untuk memperbaiki hidup saya gitu ya. Nah, disitulah kesadaran kami untuk mulai hidup benar, dan disitulah kami mulai bebas dari rasa bersalah. Titik balik kita ya. Titik balik kita seperti itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Iya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita tidak menerima dan kita sudah diberi roh perbudakan dan kita sudah dibebaskan dari roh perbudakan itu tadi ya, yang membuat kita terus hidup di dalam rasa bersalah, ya, hidup dalam ketakutan, tidak pernah merasa cukup dan selalu merasa kurang, sehingga kita berusaha untuk dapat diterima. Iya. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan Mala dalam acara Terang Kasih. Sahabat yang baik, mari kita melanjutkan pembahasan tadi, bebas dari rasa bersalah. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk tetapi tidak mau disebutkan namanya ya. Mari kita baca. Shalom Bapak Ibu, saya mempunyai beban hidup yang sungguh luar biasa. Saya orang yang berdosa, saya ingin hidup damai, tapi saya tidak ingin menyakiti orang yang saya cintai lagi karena beliau terlalu baik. Saya ingin keluar dari masalah ini. Tolong doakan saya. Semoga besok Tuhan tunjukkan keajaibannya untuk hidup saya. Saya benar-benar ingin bertobat. Wah, luar biasa sekali ya ini pribadi ini ya, sahabat yang baik. Semoga besok Tuhan buka pintu rezeki untuk saya dan keluarga saya. Doakan saya semoga rumah yang akan kami jual ini laku cepat Pak Bu, karena sudah lama sekali rumah ini belum ada yang mau, untuk bisa permudah jalannya Tuhan. Oke, ya intinya di sini sahabat yang baik ini minta didoakan. Minta didoakan gitu ya. Terima kasih ya. Kita percaya ada Tuhan yang pasti mendengar apa yang menjadi permohonan dan doa dari sahabat yang baik ini. Yuk kita doakan ya. Tuhan, kami berdoa kalau hari ini ada kebutuhan rumahnya supaya cepat laku. Ya, berdoa pintu terbuka supaya ada transaksi dan rumah ini bisa segera laku. Oke, berdoa biarlah kalau hari ini sahabat yang baik ini sudah memutuskan untuk mau bertobat, mau berubah. Biarlah Tuhan menolong, memberikan anugerah, dan Roh Kudus memberikan anugerahnya untuk dia bisa dibebaskan dari rasa bersalah dan dia terbuka dan memulai hidup yang baru. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita bebas dari rasa bersalah ya? Yang pertama, kita nih berhenti. Ya, berhenti untuk apa? Untuk hidup di masa lalu ya. Lalu yang membuat kita hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Dan percaya bahwa di dalam Yesus, di dalam Kristus, the case is closed. Kasus sudah ditutup. Tuhan sudah tidak melihat masa lalu dan kesalahan kita lagi. Iya.
Dan yang kedua, sahabat yang baik, kita melihat ke depan. Iya. Ya. Kenapa? Karena kebahagiaan, kemenangan itu bukan di belakang kita, tapi semuanya ada di depan kita. Amin. Ya. Dan sahabat yang baik, Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan dan kemenangan itu di depan kita melalui apa? Firman-Nya dan janji-janjinya. Ya. Dan yang ketiga, bangkit untuk kita hidup sesuai dengan identitas, status, dan posisi kita yang baru di dalam Kristus. Ya, bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru dengan identitas, status, dan posisi yang baru sebagai anak-anak Allah yang sudah bebas dari rasa bersalah. Amin. Ya. Mari sahabat yang baik, kita mau datang kepada Tuhan, ya. Iya. Sahabat yang baik, apakah selama ini yang membuat kita terus-menerus hidup di masa lalu, terus hidup dalam penyesalan, dan terus hidup dalam rasa bersalah? Saat ini ada kabar baik, bahwa ketika kita mengakui dosa kita dan membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat ini juga kita akan dibebaskan dari rasa bersalah dan menerima kelegaan. Amin. Hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya, aku percaya hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya, aku percaya. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Mari sahabat yang baik, silakan ungkapkan secara pribadi kepada Tuhan apa yang selama ini menjadi bebanmu, kesalahanmu, ataupun dosa-dosa kita. Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan, hari ini juga kami sudah dibebaskan dari roh perbudakan
yang membuat kami hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Kami sudah menerima roh penerimaan yang penuh yang menjadikan kami anak Allah yang merdeka. Dan kami dapat memanggil ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.